Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kemarin saya telah membahas perihal sebagian apa yang saya pahami dari pembicaraan Syekh Said Fodah di Semarang, di UIN Wali Songo. Cuman setelah saya melihat beberapa komentar, ini memang sulit ya memahamkan, pemahaman itu sulit. Dalam pengertian kita ini tidak terbiasa membahas satu masalah itu satu persatu. Jadi suka loncat-loncat begitu. Makanya tatkala saya melihat kolom komentar itu ada yang bawa-bawa karomah gitu ya. Oh, ini karomah, jadi karomah itu bukan wilayah akal untuk memahaminya. Kemudian ada yang bawa-bawa yang namanya iman kepada Allah itu pertama pakai mikir dulu, kedua pakai rasa, ketiga nggak pakai mikir begitu. Jadi kok orang yang nggak mikir malah jadi lebih sakti daripada orang yang mikir. Aneh-aneh begitu ya. Begini dulu ya. Saya tak dari mana harus memulai ini. Saya mulai dari sini saja dulu ya. Kalau misalkan karena di Indonesia ini tasawuf itu sangat digandrungi begitu ya. Ilmu akli memang tidak terlalu digandrungi lah di Nusantara ini. Tidak terlalu banyak orang yang suka. Makanya belajar ilmu akli dari awal, dari nol sampai memang memahami secara utuh jarang ditemukan ya di Indonesia itu. Hatta kalau misalkan sudah sekolah di luar negeri pun, di Mesir misalkan atau apalagi Arab Saudi begitu ya. Itu pulang-pulang ke Indonesia kadang-kadang ya kliniknya masih terbawa begitu. Ada klaim-klaim ya bahwa ma'rifat itu kan kalau sudah tinggi dia bil ahwal bil dzauq. Dalam pengertian bisa tanakud antara apa yang digapai oleh akal dengan apa yang digapai oleh rasa. Nah, inilah memang kelemahan ya yang ada di kita di Indonesia ini. Jadi seolah-olah ilmu hakikat dan ilmu syariat itu katakanlah tauhid itu dalam makom syariat ini bisa bertentangan ya, padahal tidak. Jadi makanya kita itu harus satu-satu dulu. Orang yang tidak mau berpikir tatkala misalkan mendengar perkataan yang jelimet seperti yang saya paparkan pada video sebelumnya, itu udahlah, oh ini mah ahli syariat begitu, ini mah ahli akal, kenal sama Allahnya dengan berpikir, makomnya masih cetek begitu. Ini saya mau ngasih tahu suatu perkara ya. Saya ini pernah suluk lama begitu. Jadi tipuan-tipuan di dalam persulukan itu saya tahu. Ya. Kenapa saya katakan itu tipuan-tipuan? Ya karena setelah ditimbang dengan ilmu tauhid banyak kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Nanti saya tampilkan ya foto ya, insya Allah kalau ketemu tuh foto-foto waktu saya masih ahli zikir ya, ahli wirid, ahli ahwal, ahli kasyaf. Saya pernah dalam posisi itu, makanya nggak heran kalau orang itu tatkala memahami perkataan-perkataan yang sulit dicerna itu langsung tidak mau memahaminya, karena mengetahui keterbatasan diri itu hal yang sulit ya. Mengetahui bahwa diri kita ini selama ini ada kemungkinan di dalam kesalahan itu adalah perkara yang sangat sulit untuk diterima begitu. Nah, pada akhirnya daripada berusaha untuk memahami apa yang dikatakan, meskipun perkataan itu memang kuat karena berlandaskan pemikiran yang sangat tajam dan sangat komprehensif, itu kita nggak mau nerima ya, karena kita merasa kita sudah memiliki pengetahuan yang sudah dijadikan landasan hidup selama bertahun-tahun. Itu tidak mudah memang. Nah, cuman begini saja, ini saya berbicara untuk orang yang mau belajar begitu ya. Jadi di dalam permasalahan yang saya katakan kemarin, dari yang saya pahami dari perkataannya Syekh Said Fodah, itu sebetulnya tidak ada menyinggung sama sekali kepada karomah itu. Tidak ada sama sekali. Karomah itu tidak dibahas pada permasalahan itu. Nah, kok tiba-tiba ada orang memahaminya sampai ke sana begitu ya. Isra Mi'raj pun tidak masuk akal begitu dan lain sebagainya. Sulit untuk membahas satu-satu dari bawah, karena memang kalau mau memberikan pemahaman seutuh itu ya memang harus memiliki kesabaran untuk belajar dari awal begitu kitab-kitab tauhid. Cuman saya mau mengatakan seperti ini saja dulu ya. Tatkala kita membahas tentang ketuhanan, maka kita itu hanya membahas perkara-perkara yang wajib dan mustahil. Itu hanya bagi Allah. Sudah.
ya. Jadi tatkala misalkan kemarin saya mengatakan bahwa metodenya Ibnu Arabi atau natijah yang dihasilkan dari metodenya Ibnu Arabi itu tidak bisa dipakai di dalam akidah, itu berhenti di dalam akidah. Jangan masuk-masuk ke wilayah khariqunil adat, baik itu mukjizah atau itu berupa karomah. Itu tidak menjadi bahan pembahasan sama sekali. Itu pembahasannya nanti di dalam akidah, itu termasuk pembahasan minal jaizat, perkara-perkara yang mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala bertalian dengannya. Apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak dengan itu. Nah, jadi tidak ada masalah misalkan ya tatkala Ibnu Arabi itu di dalam kisah, saya pernah mendapatkan kisahnya, Ibnu Arabi itu pernah beliau sholat. Ya, tatkala sholat itu beliau sedang berdiri itu menginjakkan kakinya ke tanah 3 kali. Nah, setelah selesai sholat itu kan kalau syafi'iyah sudah batal tuh ya. Mungkin beliau saat itu sedang mengambil qaul Syafi'iyah yang lain, karena ada yang mengatakan itu tidak batal atau sedang mengambil mazhab yang lain. Jadi setelah sholat Ibnu Arabi itu ditanya, kenapa engkau tadi waktu sholat menggerakkan kaki 3 kali? Kata beliau itu, Syekh Fakhruddin Ar-Razi sedang dalam keadaan sekarat begitu ya, sedang diganggu oleh syaitan, yang mana kalau saya saat itu tidak menggerakkan kaki saya sebanyak 3 kali, maka Syekh Fakhruddin Ar-Razi tidak akan mampu untuk menolak syubhat dari setan itu. Itu perkataan Ibnu Arabi, kan aneh ya. Dalam pengertian saya tidak andaikanlah kisah itu benar ya, saya tidak akan mendustakan hal itu, karena itu tidak termasuk kepada apa yang dibahas oleh Syekh Said Fodah, tidak termasuk yang dibahas, atau oleh hal-hal akliyat nanti yang dibahas oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, itu pun memang tidak masuk pembahasan begitu. Itu mah nanti pembahasannya di dalam perkara yang jaizat. Jadi tatkala kita sedang membahas ketuhanan, perkara akliyat yang bertalian dengan ilahiyat, itu khariqun adat jangan dibawa ya. Kok tiba-tiba masuk ke mukjizat atau ke karomah ya. Ini ada-ada aja gitu. Nah, makanya kalau mau belajar itu memang harus dari awal. Nah, saya mau katakan begini dulu ya. Jadi mengulangi sedikit saja bahwa Syekh Said Fodah itu mengatakan yang namanya akidah mendapatkan perkara-perkara yang harus diyakini yang bertalian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah dengan perkara yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah, itu tidak bisa didapatkan dengan metode selain metode meruntutkan perkara-perkara yang sudah diketahui untuk menggapai perkara yang belum diketahui, yaitu metode berpikir ya, dengan alat-alatnya yang benar, dengan ilmu mantik yang benar. Itu. Nah, karena itu adalah satu-satunya cara yang accountable, yang bisa difalsifikasi dan bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akal. Adapun kasyaf-kasyaf atau fayyad yang digaungkan seperti oleh Ibnu Arabi, itu tidak boleh dipakai untuk menetapkan apa-apa yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala atau apa-apa yang nafi bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan yang mustahil, atau untuk justru meruntuhkan kaidah-kaidah akliyah yang sudah tegak dibangun begitu. Kenapa demikian? Karena hujah itu begini ya. Mau siapapun yang mengatakan bahwa hujah ini dia tidak berlaku, misalkan seperti yang saya katakan kemarin, yang namanya materi itu tidak bisa bergerak dan diam pada satu waktu, pada satu keadaan begitu ya, pada satu waktu, pada satu materi yang sama, bergerak dan diam ini ada secara bersamaan. Itu sampai kapanpun realita tidak akan pernah bisa menerimanya. Kamu mau membenarkan kepada kaidah itu atau kamu tidak mau membenarkan kepada kaidah itu tidak ada urusan dengan realita. Realita tidak akan pernah bisa mengakomodir hal itu, karena itu termasuk perkara yang kontradiksi begitu. Itu adalah kontradiktif. Nah, nanti ya ada beberapa kesimpulan dari Ibnu Arabi yang misalkan bisa dilihat di dalam Syarah Jawhar Tauhid karyanya siapa? Karyanya Ali Ibrahim Al-Baijuri itu. Itu di dalam membahas Ibnu Arabi itu ada penggalan perkataan yang mengatakan bahwa Ibnu Arabi ini mengaku beliau itu pernah masuk ke dalam tanah sisa ulenan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kan diuleni itu bahasanya.
tanahnya itu. Nah, dibuatlah Nabi Adam, ada sisanya. Nah, sisanya ini Ibnu Arabi pernah masuk ke situ, dan di situ perkara itu terjadi begitu. Hatta yang mustahil aklan terjadi. Nah, ini yang kita nafikan dari perkataan Ibnu Arabi, bukan karomah yang beliau dapatkan, yaitu misalkan ya masuk ke dalam dunia, yang mana dunia itu berasal dari sisa ulenan Nabi Adam, sisa adonan tanahnya Nabi Adam. Bukan itunya mah nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu termasuk perkara yang jaiz, termasuk perkara yang mungkin terjadi. Cuman yang tidak bisa dijadikan landasan itu adalah perkataan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa perkara yang mustahil aklan terjadi di situ. Ya, jadi pada dunia itu, pada alam itu yang mustahil aklan terjadi. Ini apa coba landasannya? Ibnu Arabi berkata seperti itu. Ya, karena bisa jadi yang dikatakan Ibnu Arabi demikian itu bukan pada kenyataannya demikian, tapi hanya pandangan Ibnu Arabi pada saat itu menyangka bahwa itu adalah perkara yang mustahil aklan. Tapi pada kenyataannya itu hanya perkara yang mustahil adatan, misalkan begitu. Ya, yang mana pada akhirnya apabila ini diterima sebagai sebuah kebenaran, seperti yang saya katakan kemarin, kita itu harus meletakkan akal kita. Nah, kenapa meletakkan akal ini dia masalah yang besar? Karena sedari dulu orang-orang yang kafir itu dicelanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan akalnya. Ya, dan apa jaminan Ibnu Arabi benar perkataannya dalam hal itu? Itu tidak ada jaminannya. Adapun kita mengatakan bahwa yang namanya gerak dan diam itu, atau misalkan taruhlah yang namanya anak Allah itu selamanya tidak pernah akan ada, ya, itu karena itu termasuk dari perkara yang mustahil aklan, selamanya tidak akan pernah ada. Kita bisa mempertanggungjawabkan premis itu dengan mukodimah yang sampai kepada badihiyat begitu, sampai perkara yang paling dasar yang kita ketahui tanpa proses berpikir, itu badihiyat tuh. Nah, sampai badihiyat ini bisa dipertanggungjawabkan begitu. Perkataan bahwa sampai kapanpun anak Tuhan itu tidak akan pernah ada, sampai kapanpun yang namanya jirim itu ba'dinya pasti lebih kecil daripada kulinya, juz'inya itu pasti lebih sedikit daripada kulinya. Itu sudah demikian adanya begitu. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, adapun nanti jika dibuka ruang untuk untuk meruntuhkan akal dalam hal yang wajib dan yang mustahil, ya, karena yang jaiz itu nanti tidak ada meruntuhkan akal sama sekali. Ini dibuka peluang, maka akan terjadi potensi hilangnya perkara-perkara yang qat'i, bukan dari kenyataan tapi dari diri kamu begitu. Ya, bukan dari kenyataan tapi dari diri kamu. Karena kenyataan itu pada aslinya tidak akan menerima sama sekali. Kenyataannya tidak akan pernah ada. Kamu mau punya keyakinan bahwa yang mustahil aklan itu bisa terjadi, misalkan ya contohnya itu seperti masuknya unta ke dalam lubang jarum misalkan. Apakah unta ini bisa masuk ke dalam lubang jarum ini? Jadi untanya sebesar itu, unta normal lah ya, sekira berapa besarnya, sekira 5 kintal lah misalkan begitu. Itu bisa masuk ke dalam lubang jarum yang paling kecil. Apakah unta yang sebesar ini bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sebesar ini? Nah, itu kan sudah mustahil aklan begitu. Kenapa? Karena jika kita bandingkan, lubang jarum itu dia juz'i daripada kulinya unta ini. Nah, nanti kalau misalkan ini unta yang sebesar itu bisa masuk ke dalam lubang jarum sebesar itu, maka itu sudah terjadi kontradiksi di dalam kenyataan. Jadi terjadi ledakan realita. Itu mustahil terjadi sampai kapanpun. Bisa unta ini dia masuk ke dalam lubang jarum sebesar itu apabila untanya ini dikecilkan dulu sehingga dia lebih kecil daripada lubang jarumnya, bisa. Atau lubang jarumnya diperbesar dulu sampai lubang jarumnya ini lebih besar daripada untanya. Tapi apabila untanya tetap sebesar itu, kemudian lubang jarumnya tetap sebesar itu, ini mustahil. Lah kemudian tiba-tiba misalkan ada orang macam Ibnu Arabi mengatakan itu bisa terjadi apabila Allah menghendaki. Dan saya pernah melihatnya begitu di dalam
alam anu dan anu ya. Ini nanti kalau misalkan mau kitabnya saya bukakan. Komen di bawah ya kalau mau kitabnya dibukakan itu. Nah, ini tidak bisa kita terima. Makanya kita mengatakan bahwa Ibnu Arabi ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena beliau itu ternyata hasil perkataannya secara zahir itu meruntuhkan perkara-perkara yang seharusnya dimasukkan ke dalam kelompok mustahil aklan, malah dijadikan jaiz. Yang itu mah sama nanti sama Imam Adz-Dzahabi, sama tuh ya sama Wahabi sama nanti pada akhirnya kalau ruang itu dibuka begitu. Nah, itulah apa yang ingin saya sampaikan dari perkataan kemarin ya. Jadi terserah ya kalau misalkan memang ada yang mengatakan oh ini kan makomnya masih makom syariat Allah, itu saya yakin orang yang mengatakan seperti itu belajarnya nggak benar begitu. Yakin saya. Kalau misalkan coba saya tantang ya orang yang memang punya keyakinan bahwa yang namanya yang namanya ma'rifat itu bisa bertentangan antara ma'rifat ilmu kalam dengan ma'rifatnya tasawuf lah begitu ya, ma'rifatnya sufi. Saya jamin orang itu tidak menguasai ilmu akli dengan benar begitu. Karena kalau menguasai ilmu akli dengan benar, yang namanya ilmu kalam ini dia menjadi fondasi bagi ma'rifat yang selanjutnya. Ya, jadi kalau misalkan ada itu kan ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, masya Allah. Coba lihat nanti apa yang disebut dengan ilmu yakin, apa yang disebut dengan ainul yakin, apa yang disebut dengan hakul yakin. Itu jangan pakai patokannya Roma Irama nanti ya hakul yakin Wa Alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa seperti itu, karena itu pun harus ditakrif apa bedanya ainul yakin, apa bedanya ilmu yakin dengan ainul yakin dengan hakul yakin. Ini nanti ada beberapa pandangan perbedaannya di mana begitu. Kan suka ditetapkan kalau misalkan melihat tahu ada api itu baru ilmu yakin. Kalau sudah melihat itu baru ainul yakin. Kalau sudah kita pegang jadi panas baru itu hakul yakin. Enggak. Itu semuanya baru ilmu yakin, semuanya itu baru ilmu yakin semuanya. Ya, cuman yang satu itu ilmu dengan apa? Ilmu tentang mahiyahnya. Yang kedua itu ilmu tentang afrodnya. Kalau sudah melihat, kalau sudah merasa ilmu tentang sifatnya. Begitu. Itu masih ilmu yakin semuanya, belum masuk kepada ainul yakin, belum masuk kepada hakul yakin kalau kata mawakif begitu. Jadi belajarlah yang bagus ya, karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang absolut. Dia tidak bisa digapai memang kalau kita ini belajarnya tidak sungguh-sungguh, hanya separuh-separuh begitu, tidak menghabiskan waktu mujahadah di situ, ini tidak akan difaham. Akhirnya nanti kayak Nidol juga, kayak si Firanda juga akhirnya itu mereka itu ingin memahami bagaimana Asy'ariyah untuk dirod, untuk ditentang, cuman tidak memiliki tidak memiliki kapasitas yang bagus, tidak memiliki kesungguhan yang bagus. Jangankan untuk mengcounternya, untuk memahaminya pun tidak begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, saya tidak mengatakan bahwa Syekh Said Fodah ini menentang karomah, tidak ada perkataan itu sama sekali tidak ada, karena kita sedang membahas wajibat dan mustahilat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun karomah dan mukjizat itu sudah di luar pembahasan kita. Jadi kalau misalkan kamu mendengarkan perkataan saya kemudian langsung dimasukkan ke situ berarti tidak percaya kepada mukjizat, kemudian tidak percaya kepada karomah, itu mah salah kamu di dalam memahami. Jadi kalau misalkan ada orang bicara itu ya, fahami dulu ini orang nih, saya misalkan begitu ya, menetapkan apa pada apa dan menafikan apa dari apa. Di situ saja, jangan masuk muter-muter masuk ke wilayah kamu kemudian disambung-sambungkan dengan ini itu, nanti jadinya kan cocokologi. Itu yang kata Imam Sanusi, orang zaman sekarang sudah tidak memiliki husnul istima' begitu. Kebagusan di dalam mendengarkan, ini kemana larinya pendengaran, pembicaraan itu dulu yang dikejar, jangan dulu dimasuk-masukkan sama waham begitu, jangan dulu dimasukkan sama zon, sama sangkaan, kemudian disambung-sambungkan kepada yang memang kita tidak membicarakan hal itu sama sekali. Jangan dulu dimasukkan ke situ. Itu kesalahan di dalam berpikir, loncat-loncat. Akhirnya nanti kesimpulannya juga akan banyak yang salah begitu. Nah ini ya. Jadi ini tidak menambah sebetulnya, hanya merespon saja apa-apa yang telah dikatakan
di dalam komentar mengenai apa yang saya bicarakan tentang Syekh Said Fodah di dalam menjelaskan bahwa yang namanya tauhid itu tidak bisa digapai kecuali dengan jalan mutakalimin begitu. Nah itu mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.